Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. Wa ala alihi wa sahbihi ma qamatit turus wa sutur li'uyunil alfazi maqama bayadiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Terkhusus selama awal bulan Dzulhijjah ini kita telah diberi hidayah oleh Allah, telah diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dari awal Dzulhijjah sampai puasa yang terkhusus yaitu puasa hari Arafah. Maka beruntunglah hamba yang menyempatkan diri, yang sudah menyiapkan baik itu berpuasa sunnah dari awal sampai hari ke-8 Dzulhijjah, itu umum, khususnya yaitu hari ke-9 yaitu hari Arafah. Kenapa kita sampaikan ada umum ada khusus? Karena kalau kita lihat dalam riwayat hadis, untuk puasa di pertama Dzulhijjah sampai ke-8 itu dalilnya adalah apa? Dalil hanya dalil beramal soleh kata Nabi. Ya. Ma min ayyamin al-amalus solihu fihin ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi dalil. Nah, terus kenapa kok kaum muslimin banyak berpuasa gitu loh? Nah, jawabannya oleh para ulama, dari sekian banyak amal soleh itu, ya puasa itu ya memang termasuk amal soleh yang terbaik. Makanya kaum muslimin banyak berpuasa dari awal sampai 8 Dzulhijjah. Itu umum amal soleh. Juga perintah dari Nabi, fa'aktiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid, ya. Seperti dalam hadis, selama di awal Dzulhijjah tersebut kita selain berpuasa, selain beramal soleh yang lain gitu ya, mau sholat malam banyak zikir, kemudian baca Quran, dan kita dianjurkan juga untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Nah, untuk hari ke-9-nya itu baru perintah yang khusus, ya, anjuran yang khusus, yaitu siyamu yaumi Arafah kata Nabi. Siyamu yaumi Arafah, bukan hanya amal soleh saja, ya, tapi puasa di hari Arafah. Kalau bisa jangan ditinggalkan, karena itu akan menghapus 2 tahun kata Nabi. Ayyukaffiras sanah qablahu allati qablahu was sanah allati ba'dahu. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita, maka beruntunglah ya bagi kita yang sudah mengoptimalkan atau memaksimalkan ya apa-apa yang telah diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan yaitu hari ini kita hadis
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yanhazuhu illa salatu la yuridu illa salata lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khutta anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alayhi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alayhi wa hadha lafzu Muslim wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha wa bizai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Itu hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang secara berjamaah itu akan melebihi ya dari solatnya di rumahnya, ala solatihi fi baitihi wa solatihi fi suqihi ya. Keutamaan solat berjamaah itu melebihi daripada solat kita di rumah atau juga di pasar. Nah, ini ada bahasan sedikit dalam fikih. Ada hukumnya solat di pasar itu makruh hukumnya, dengan alasan yaitu ya kalau solat di pasar di tengah keramaian orang sibuk-sibuk juga gitu kan, itu akan mengurangi kekhusyuan ya, kebanyakan begitu. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa tidak mengganggu rasa khusyuk kita, maka hukum makruh tersebut bisa hilang. Tapi ada memang bahasanya solat di pasar di tengah keramaian itu makruh hukumnya bagi orang yang ya tidak bisa khusyuk. Jadi solat berjamaah ya itu lebih ya, pahalanya berapa? Bid'an wa 20 darajatan ya. Bid'an itu kalimat bid'an kalau dalam bahasa Arab berarti di antara 3 sampai 10. Para ulama mengatakan ya bisa seperti dalam riwayat lain ya kita temukan sab'an wa 20. Jadi bid'ah di sana tingkatannya itu berapa? 27 derajat bedanya daripada kita solat di rumah atau kita solat di pasar. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara seseorang di antara kita dia berwudu kemudian menyempurnakan wudunya ya, kemudian dia datang ke masjid. Kemudian dia tidak keluar dari masjid tersebut kecuali untuk sesuatu yang keperluan, misalnya dia batal wudu. Dia batal wudu kemudian dia harus keluar. La yuridu illa shalah juga. Dia datang ke masjid itu hanya memang untuk salat saja, bukan untuk yang lain. Ini sangat mulia sekali ya. Seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah. Hamba yang begini dia sudah niat untuk datang ke masjid kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia berwuduk dan menyempurnakan wudunya dengan khusyuk sekali gitu ya. Kemudian datang ke masjid, kemudian dia tidak keluar dari masjid tersebut kecuali hajat yang perlu-perlu saja. Dia datang ke masjid itu juga hanya untuk solat, bukan untuk bisnis, bukan untuk bergunjing, bukan untuk berdebat, bukan untuk macam-macam, hanya untuk solat saja. Hamba yang begini kata Nabi, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa khutta
anhu biha khati'ah. Dia akan setiap langkahnya itu akan dapat mengangkat satu derajat, ya, dan digugurkan satu kesalahan dan dosa hamba tersebut, diangkat satu derajat setiap langkah kita. Sungguh mulia kita gitu Bapak Ibu yang datang ke masjid ini. Semakin jauh semakin jauh rumah kita, tentu semakin banyak langkah kita. Nah, ini ada dalam kisah para sahabat yang rumah mereka jauh dari masjid Rasulullah di Madinah gitu kan. Terus mereka katanya pengen pindah gitu, pengen dekat saja. Kata Nabi, jangan pindah, bagus ya, biarkan begitu saja gitu. Karena langkah kita ke masjid itu akan mengangkat derajat, setiap langkah itu mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa dan kesalahan. Bagus sekali. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, ya, dan sampai masuk masjid. Ketika dia sudah masuk masjid, ya, maka nanti sholat, kana fi sholati, maka nanti sholatu hiya tahbisuhu. Dia dalam masjid itu hanya dalam sholat, kemudian dia itu ditahbisuhu as-sholat, ya, dia ditahan oleh sholat, ya, nggak kemana-mana. Jadi memang hanya untuk sholat, kemudian keperluan kalau keluar itu memang untuk yang mendesak ataupun karena dia batal wudu, ya, kemudian dia kembali lagi. Hamba yang begini juga, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, ya. Para malaikat akan berdoa kepada untuk mereka ini, ya, selagi hamba ini berada dalam majlisnya itu, tidak bergeser-geser, ya. Dan ini juga ada penjelasan Bapak Ibu tentang bergeser-geser dalam masjid itu. Memang mulanya dianjurkan di satu tempat saja gitu, ya. Tapi juga sebenarnya tidak apa-apa selagi kita masih berada dalam masjid, ya tidak apa-apa. Itu ya sedikit istilahnya penjelasan gitu loh. Namun tidak terlalu berpengaruh. Yang penting kita masih berada dalam masjid, masih berada niat baik, yaitu untuk sholat, untuk berzikir dan yang lain-lain. Ya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ya, selagi kita masih berada dalam majlis ini gitu, ya, para malaikat mendoakan kita. Ya. Memang kalau kita perhatikan, kalau kita ingin merujuk dalam Al-Quran, salah satu tugas para malaikat itu memang mendoakan kaum mukminin. Suka mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh gitu, Pak. Seperti dalam surat Ghafir, ya, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya, itu sangat jelas sekali. Para malaikat itu seolah ya memang sudah menjadi tugas mereka gitu, dan mereka itu suka mendoakan hamba-hamba yang soleh. Apa doa mereka? Ya, faghfir lilladzi gitu, ya, doa keampunan. Inilah secara khusus hamba yang suka ke masjid itu akan didoakan oleh para malaikat. Ya, tapi memang perlu kita perhatikan karena bahasan kita masalah niat, ya, masih di bab niat. Saat kita ke masjid itu niat harus diluruskan. Bismillah, ingin mengharap pahala dari Allah, ingin mengharap keberkahan dari Allah, ingin mengharap ridho dari Allah, ingin digugurkan segala kesalahan dan kesilapan hamba yang telah lalu, ya Allah. Insya Allah akan didoakan oleh para malaikat. Allahumma ghfir lahu. Nah, jadi apa doa para malaikat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat itu mendoakan kita yang tulus ke masjid itu, yaquluna, mereka berdoa untuk kita, Allahumma ghfir lahu, Allahumma marhamhu, ya Allah sayangi dia. Setiap kita yang masuk ke masjid ini, ya Allah sayangi dia, ya Allah rahmati dia, Allahumma ghfir lahu, dan
ampuni kesalahannya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Allahumma tub alaihi, dan terimalah taubatnya ya Allah. Kalau hamba yang begini gitu kan, kalau dia menyesali kesalahan-kesalahan yang telah lalu, terima itu ya Allah, ya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdithu fihi, ya. Malam yu'dhi fihi itu selagi dia tidak mengganggu atau menyakiti. Dalam penjelasan hadis, mengganggu siapa? Yaitu mengganggu para malaikat. Nah, mengganggu para malaikat itu dengan apa? Dengan malam yuhdith. Jadi malaikat kalau kita masuk ke masjid, kan kita sebelum masuk ke masjid kan sudah suci Pak ya. Sudah bersuci, sudah wudu. Nah, selagi kita di masjid itu, dalam masjid, kita masih dalam keadaan suci. Tapi kalau kita sudah batal, itu para malaikat merasa terganggu. Nah, itu maknanya malam yu'dhi, malam yuhdith fihi. Jadi kalau kita sudah mulai batal wudu, segeralah perbaiki wudu, ya, agar para malaikat tidak terganggu. Ya tentulah, ya, karena para malaikat itu hamba-hamba yang suci gitu Pak ya. Mereka beda dengan setan. Kalau setan dia suka yang kotor-kotor. Kalau para malaikat suka yang bersih-bersih. Jadi selagi mereka tidak terganggu, selagi hamba itu tidak mengganggu atau menyakiti para malaikat, malam yuhdith, ya, selagi juga dia tidak berhadas. Makanya dianjurkan saat kita berhadas dalam masjid, ganti wudu, ya perbaiki wudu, kemudian masuk kembali. Itu. Kemudian makna yanhazuhu itu adalah ayyukhrijuhu wa yunhiduhu, yaitu tidak mengeluarkannya gitu, dan juga tidak membangkitkannya. Yanhadu itu membuat dia bangkit dari majelisnya. Itu makna kalimat tadi. Ya, jadi kalau ya kita diperbolehkan untuk keluar dari masjid, diperbolehkan untuk bangkit dari masjid, dari majelis kita, kalau hanya untuk keperluan, untuk berwudu, untuk memperbaiki wudu dan lain-lain, itu diperbolehkan. Ya, kemudian kita masuk kembali ke dalam masjid. Itu ya penjelasan hadis yang kita bacakan pertama di hari ini. Hadis berikutnya, wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah azza wa jalla lahu indahu 10 hasanatin ila 700 ila ad'afin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua hari ini yaitu dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, yaitu yang disampaikan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis qudsi. Ya Pak ya? Hadis qudsi. Hadis qudsi, yaitu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau hadis qudsi itu perkataan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Berarti itu ciri-ciri dari hadis qudsi. Ya, kalau dari sisi hukumnya, kalau kita baca Al-Qur'an itu memang harus suci, kemudian kita dicatat sebagai ibadah membacanya. Kalau hadis qudsi ini dia berbeda dengan Al-Qur'an, ya.
pahalanya tidak sama dengan membaca Al-Quran, tetapi pastilah dapat pahala. Dari sisi apanya kita mendapat pahala baca hadis qudsi? Yaitu dari sisi menuntut ilmunya, ada ilmunya gitu. Cuman dia berbeda sedikit. Apa kata qala Allah Ta'ala? Qala Rasul. Jadi Rasulullah menyampaikan, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah telah mencatat, telah menetapkan al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, ya. Kemudian dijelaskan, summa bayyana dalika, kemudian menerangkan semua itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu, ya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak melakukan kebaikan tersebut, maka telah dicatat di sisi Allah sebagai satu kebaikan yang sempurna, hasanatan kamilah. Sudah niat, ya, tetapi belum dilakukan, itu sudah dicatat sebagai pahala satu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla lahu indahu asra hasanatin. Dan jika ia punya keinginan, punya niat, kemudian dia melakukan niat tersebut, ya, melaksanakan niat tersebut, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala berapa? Asyra hasanatin, 10 pahala, 10 kebaikan, sampai ila sab'i mi'adhi'af, ya, sampai 700 kali lipat, ya, ila adha'afin katsirah, bahkan lebih dari 700 kali lipat tersebut, ya, adha'afin katsirah, berlipat-lipat sehingga tidak terhitung. Itu pahala punya niat baik, ya. Kalau kita punya niat belum dilakukan, dapat satu hasanatan kamilah. Kita punya niat, ya, terus kita lakukan, maka dapat pahala 10 kali lipat, bahkan 700, bahkan lebih dari 700. Itu makna hadis ini. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Ya, jika seorang hamba punya niat buruk, ya, tetapi belum sempat untuk melakukannya, atau tertahan atau terjegal untuk melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Hamba yang punya niat jelek, ya, tetapi tertahan atau tidak jadi untuk melakukannya, sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanatan kamilah, ya, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahida. Punya niat buruk kemudian mempraktekkan langsung niat buruk tersebut, maka dicatat satu keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat baik, maka pahalanya sangat banyak sekali, ya, berlebih-lebih. Tapi kalau kita punya niat jelek, itu akan enggak berlipat-lipat gitu loh, Pak. Kalau kita punya niat jelek, belum sempat dapat pahala lagi, ya. Contoh apa, Pak? Contoh punya niat jelek, kemudian kita enggak sempat gitu loh. Ya, banyaklah contohnya. Misalnya mau maling ayam gitu kan, pas naik pagar, kuduk, nampak orang gugur gitu. Jadi terhalang gitu, enggak jadi misalnya kan. Itu dicatat sebagai apa, Pak? Sebagai satu kebaikan karena gagal gitu loh. Ya, tetapi dengan gagal tersebut tentu harus hilang juga niatnya gitu. Ya, tapi kalau dengan gagal itu saya ngulang lagi, ya, tentu tidak akan dicatat sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hadis yang ketiga ini agak panjang, ya, tentu insyaallah cukup waktu 15 menit. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan sebuah kisah, ya. Berjalanlah ada 3 orang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang hamba, salah satu nafarin dari orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari rumah mereka 3 orang, kemudian setelah keluar tersebut hatta awahumul mabit ila gharin fadaqaluhu, sampai di akhir sore mau masuk malam, ya, mereka terpaksa untuk mabit. Awahumul mabit itu ya terpaksa atau dituntut untuk bermalam, ya. Mabit di mana? Ya, bermalam di sebuah goa, ila gharin, ya. Ya karena sudah mau malam, ya akhirnya apa? Terpaksa untuk stop dulu dalam perjalanan 3 orang ini. Kemudian mereka memasuki gua tersebut. Fadakhaluhu. Setelah mereka masuk dalam gua tersebut, fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Setelah mereka masuk ke gua, kemudian bergulinglah batu besar menutup gua tersebut. Duduk gitu ya. Aduh, mana ini, enggak ada jalan keluar gitu ya. Fasaddat alaihimul ghar. Menutup batu besar tersebut, saddat, ya, menutup gua tersebut. Faqalu, setelah gua itu tertutup, ada suara yang menyeru, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Wahai hamba sekalian, ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, ya, dari batu yang menutup ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan wasilah amal soleh yang pernah kalian lakukan. Itu ada suara yang menyeru. Ini sahih hadisnya Pak, ini sangat terkenal sekali, ya. Kemudian qala rajulun minhum, oh kalau begitu salah seorang di antara mereka setelah mendengar perintah tersebut, salah seorang di antara mereka berkata, ya, sambil berdoa, apa? Sebelum berdoa mereka menyampaikan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku punya orang tua yang sudah tua sekali, sudah renta sekali, kabirani, ya sudah tua renta sekali. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wa wala malan. Dan aku selama beliau hidup, ya, aku tidak pernah mendahulukan memberi. Aghbiq itu ghobuk. Ghobuk itu menyajikan minuman di malam hari, Pak. Jadi dalam bahasa Arab ada ghobuk, ada sobuh, ya. Ghobukul asya wa sobuhu syarabus sobuh, syarabu al-ghobuk. Jadi ghobuk itu adalah minuman yang disajikan di malam hari, ya, ghobuk. Kalau minuman yang disajikan di pagi hari yaitu sobuh namanya. Jadi kata beliau di sini, kata hamba yang pertama itu, aku, ya, wa kuntula aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Aku punya satu kebaikan, yaitu apa? Tidak pernah mendahulukan minuman malam untuk kedua orang tuaku, mendahulukan yang lain, ya, nggak pernah melakukan itu, gitu. Jadi setiap tiba waktu untuk menghadirkan minuman di malam hari, saya dahulukan kedua orang tuaku dahulu, ya, itu maksudnya.
Fana abi tolabu syajar yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Jadi suatu hari, karena saya sudah terbiasa untuk menyajikan minuman di malam hari kepada beliau berdua, suatu hari saya dituntut untuk bekerja atau mencari pohon ke tempat yang sangat jauh sekali, ya, mencari pohon ke tempat yang sangat jauh, dan aku tidak kembali ke rumah sampai kapan? Jadi hamba ini dia nyampe ke rumah, ya, bapak dan ibunya sudah tidur, baru nyampe ke rumah. Jadi belum sempat dong, ya Pak ya, belum sempat untuk menyajikan minuman di malam hari, ya. Setelah nyampe di rumah, aku terus saja gitu ya, melakukan kebiasaanku untuk membuat halib, ya, fahalabtu, ya, menyajikan gitu, ya, mempersiapkan minuman tersebut. Ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini, ya. Setelah aku siapkan minuman tersebut, ya, aku menemukan mereka sudah tidur berdua tersebut. Beliau sudah tidur, fakarihtu an uqizohuma, ya, karena beliau sudah tidur, aku juga enggak enak untuk membangunkan beliau, ya. Dan juga aku juga sekalipun mereka sudah tidur, tetapi juga enggak enak untuk membangunkan. Minuman yang telah aku siapkan itu tidak aku berikan kepada yang lain dahulu. Ini khusus untuk ayah dan ibuku dahulu, ya. La aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Ahlan wala mala itu tidak memberikan minuman tersebut kepada siapa? Baik istrinya, baik anaknya yang tercinta semuanya. Tidak. Ini untuk ayah dan ibuku. Walamalan itu maknanya pembantunya dan orang-orang yang lain tidak disajikan sekalipun mereka sudah tidur. Artinya apa? Beliau menunggu. Itu kebaikannya. Falabithu wal qadah ala yadayhi. Aku menunggu. Nah, sedangkan sajian tersebut masih ada di tanganku. Kemudian aku menunggu sampai mereka berdua bangun, hatta bariqal fajar. Menunggu untuk disajikan itu Pak sampai apa? Sampai sudah mau subuh, hatta bariqal fajar. Was-sobyatu ya tadaghawna inda qadamayya. Sampai terbit fajar, kemudian suara anak-anak kecil, suara bayi pun sudah mulai terdengar. Itu artinya apa? Sudah mau pagi gitu, mau subuh lah gitu ya. Fastaiqadha, kemudian mereka berdua bangun, ayah dan ibunya bangun. Fasyariba ghabuqahuma, kemudian ya, karena memang dikhususkan setelah bangun tersebut mereka minum, ya, ghabuqahuma tersebut, minuman di malam hari itu, tetapi di pagi hari, ya, memang terkhusus. Terus kata dia apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Setelah dia menyebutkan kebaikannya itu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku melakukan, ya, kebaikan tersebut hanya mengharap pahala dan ridho darimu, ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Tolong ya Allah, renggangkan batu yang besar tersebut dari yang mana kami berada di dalam gua ini. Tolong renggangkan ya Allah, gitu ya. Fanfajarat syai'an, dengan izin Allah bergerak batu itu, ya. Tetapi cuma sedikit, Pak. Tapi doanya mustajab gitu Pak ya, karena itu perintah tadi, harus berdoa dengan wasilah amal soleh, bergerak. Ya Allah, bergerak, cuman bergeraknya tidak banyak. Fanfajarat syai'an la yastati'ul khuruj minhu, ya. Kenapa kita tahu bergeraknya sedikit? Karena la yastati'ul khuruj minhu, mereka masih belum bisa keluar dari halangan batu tersebut. Itu hamba yang pertama, ya. Berdoa dengan amal soleh, dia berbakti kepada kedua orang tuanya, mengistimewakan kedua orang tuanya,
berakibat baik kepada apa? Doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang pertama. Yang kedua, qala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisaa fa aradtuha ala nafsi fam tana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'ataituha 20 wa mi'ah dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat hatta idza qadartu 'alaiha. Jadi yang kedua ini dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku punya kebaikan, yaitu kata beliau, yang kedua, saya punya apa? Ibnatu ammi, anak perempuan dari ya paman, sepupu perempuan lah, itu bahasa kita. Saya punya Saya punya sepupu perempuan dan aku sangat mencintainya, kata hamba yang kedua ini. Sangat mencintai aja, tentu mungkin karena cantik gitu ya, sangat mencintainya. Dalam riwayat dikatakan kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijal an-nisa. Aku mencintai sepupu perempuanku itu ya seperti para laki-laki mencintai para wanita pada umumnya, karena cantiknya, karena solehnya atau apalah gitu. Ya. Kemudian fa'aradtu ala nafsiha. Suatu hari aku punya keinginan, punya hasrat ya kepada sepupu perempuanku tersebut. Famtana'at minni, kemudian dia mengelak. Jangan gitu ya. Hatta ya ditolaknya gitu. Saya punya keinginan hasrat tapi ditolak. Hatta alamat, sehingga sepupu perempuan dia ini suatu hari setelah dia menolak tersebut, dia ditimpa ya alamat biha sanatun minas sinin, maknahu ya artinya adalah sepupu perempuan dia ini ditimpa miskin lah. Ditimpa miskin, butuh dana gitu ya, apa istilahnya ya, down gitu Pak ya, dari sisi keuangan. Kemudian fajaatni, dia datang kepadaku ya untuk minta bantuan. Kemudian fa'ataituha ya, lalu aku memberikan apa yang ia butuhkan. Pada saat itu aku beri sepupu perempuanku itu adalah 120 dinar. Itu mahal sekali Pak, gede sekali gitu ya. Tetapi dengan syarat, aku beri 120 dinar tetapi ala antu khalliya baini wa baina nafsiha. Tetapi dengan syarat kamu harus memberikan ya atau menghalalkan ya apa yang ada yang menghalang antara aku dan dia gitu. Kemudian dengan penuh keberatan sepupu perempuannya tadi ya, karena memang butuh apa gitu Pak ya, butuh bantuan, tapi dengan syarat fafa'alat ya, dia terima Pak. Oke, kata sepupu perempuannya itu Pak. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga sampai aku sudah mau menerkam dia gitu Pak ya. Ya karena dia sudah rela gitu lah. Saat ini dia rela. Kalau pertama tadi enggak rela. Tapi karena dia dalam keadaan darurat, dia rela. Kemudian sudah hampir, wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rijlaiha ya, hampir sudah menerkam. Dalam riwayat sampai ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya. Itu sudah tahulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Qalat, sudah berada di antara kedua kakinya. Qalat ya, sepupu perempuanku itu berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah wahai saudaraku, takutlah kepada Allah. Wala tafiddal khatim illa bihaqqihi. Ini bahasa kiasan Pak. Jangan letakkan al-khatim itu ya kemaluan kita gitu ya. Jangan letakkan kemaluan kita kecuali pada haknya, dengan jalan jalan nikah yang syar'i. Itu maknanya wala tafiddul khatim illa bihaqqihi. Itu pesan sepupu perempuannya, ittaqillah, jangan letakkan yang kamu inginkan itu kecuali pada haknya.
Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Setelah dia berpesan kepadaku begitu, aku langsung berubah, Pak. Merasa enggak enak gitu ya. Merasa enggak enak, hilang hasrat tadi gitu. Karena pesan ittaqillah tadi, ya, hilang semua hasrat. Fansaraftu anha, karena sudah hilang keinginan tadi, ya, karena takut kepada Allah gitu ya. Lalu aku beranjak meninggalkannya. Wahia, tetapi sekalipun begitu aku tetap mencintainya gitu ya, termasuk dia itu termasuk orang yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahab alladhi a'taituha, aku meninggalkannya itu, tetapi emas yang aku berikan tadi ya, harta yang aku berikan tadi aku biarkan untuknya gitu, enggak aku ambil ya, udah rela. Demi apa? Takut kepada Allah tadi. Nah, setelah itu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan ini untuk mengharap keridhaan dan pahala darimu ya Allah, maka tolong renggangkanlah batu yang kami berada di dalamnya ya Allah. Apa yang terjadi dengan doanya tadi, Pak? Fanfajarat as-sakhrah ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergerak juga ya. Ya, tetapi masih belum bisa keluar. Itu yang kedua, tapi sudah bergerak alhamdulillah. Yang pertama sudah tret, yang kedua sudah tret. Masih tinggal satu lagi. Orang yang ketiga ini, hamba yang ketiga ini punya kebaikan, yaitu apa? Allahumma inni istajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tharakal alladhi lahu wa dhahab fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Jadi hamba yang ketiga ini dia punya kebaikan, yaitu dia punya anak buah yang bekerja bersamanya. Itu dia. Banyak anak buah yang bekerja bersamanya, semuanya diberikan gaji kecuali satu orang. Nah, ini dia. Satu orang ini enggak diserahkan gajinya, tetapi apa? Gajinya itu disimpan olehnya, kemudian diinvestasikan lagi, dikembangkan. Nah, ini dia kebaikan dia. Hatta sampai harta dari gaji seorang yang pekerja dia tadi itu banyak, ya, berkembang. Dana yang dia kelola tadi berkembang. Faja'ani ba'dahinin. Ya, kemudian seorang pekerja yang satu orang tadi datang kepadanya suatu hari. Faqala, ya Abdallah, addi ilayya ajri. Wahai tuan, wahai bos, kasih dong upahku selama ini. Mana upahku? Ya, faqultu lahu. Lalu aku menjawab, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Ya, ketika itu dia yang hamba yang ketiga ini, karena si pekerja dia minta gaji selama ini, diperlihatkannya ternyata gaji dia itu dikelola, diinvestasikan sampai menjadi apa, Pak? Onta banyak, ya, sapi dan kambing, kemudian dan harta-harta yang lain. Warokik di sini namanya para budak, ya. Tetapi kita hanya ingin melihat onta yang banyak, sapi yang banyak, kemudian apa? Kambing yang banyak. Lihatlah ini, wahai anak buahku. Faqala, ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai bos, jangan ngejek-ngejek dong sama aku. Masa ini punya hartaku gitu kan? Jangan bercanda dong bos. La tastahzi bi. Fakultu inilah la astahzi bika. Aku nggak bercanda loh. Ini punya kamu. Harta yang banyak ini punya kamu semuanya, ya. Karena ini gaji kamu yang aku kelola dari kamu mulai bekerja. Fa akhadha kullahu fastaqa, ya. Kemudian pekerja yang satu tadi mengambil semua harta tadi, fastaqahu, kemudian dia menggiring dengan senang hati, digiringnya, ya. Onta, kemudian bakor, ya, sapi dan kambing tadi. Falam yatruk minhu syai'a. Tidak ada satu pun ditinggalkan untuk bosnya tadi, untuk tuannya tadi. Itu kebaikan.
Terus dia berdoa, ya Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika aku melakukan kebaikan itu hanya untuk mengharap ridho dan pahala dirimu, ya Allah, tolong renggangkan ya batu yang kami berada di dalamnya itu, ya Allah. Fan fajaratis sakhratu fa kharaju yamshu. Dengan izin Allah yang ketiga ini, rengganglah batu sehingga mereka apa? Fa kharaju yamsun, ya. Mereka bisa keluar dan berjalan dengan selamat. Ini hadis ini menjelaskan tentang kita dianjurkan, kita diperbolehkan untuk berdoa dengan menyampaikan kepada Allah wasilah. Wasilah itu gunanya adalah untuk mempercepat doa dikabulkan, Pak. Wasilah yang diperbolehkan, yang disepakati oleh para ulama, yaitu wasilah dengan amal soleh. Kalau kita pernah menyantuni anak yatim, sebelum kita berdoa sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya sudah menyantuni anak yatim berapa tahun, sebutkan. Ya, kalau kepada Allah nggak apa-apa kita sampaikan jelas-jelas, jangan sebutkan kepada orang. Insya Allah itu akan mempercepat doa kita, Pak. Jadi untuk kesimpulan, kebaikan hamba yang pertama yaitu birrul walidain. Subhanallah, dahsyat sekali ya. Berbakti kepada kedua orang tua itu sangat berpengaruh kepada doa yang kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah akan mempercepat. Kalaupun doa itu terhalang, akan dibukakan penghalang itu ya dengan birrul walidain. Yang kedua ya, yaitu suatu kebaikan menghindar dari maksiat, ya, menghindar dari zina, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah melakukan itu, jadikan itu sebagai wasilah doa kita agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan hamba yang ketiga yaitu al-amanah. Amanahnya dari mana nih, Pak? Dari mengelola dana, ya kan? Kalau dia tidak beramanah, tentu dia akan hamba yang ketiga tadi, ya kan, setelah dananya dikelola kemudian dia punya banyak harta, boleh jadi dia hanya memberikan gaji selama ini saja. Kalau dia tidak punya sifat amanah. Berapa gaji kamu? Berapa tahun kamu kerja? Ini duit kamu yang selama ini saya simpan, kasih duit saja. Tetapi tidak, ya, dia menyerahkan apa yang telah dikelola sepenuhnya untuk yang berhak tadi. Itulah al-amanah. Jadi kalau kita punya suatu kebaikan al-amanah, bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk mempercepat atau doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ya bermanfaat bagi kita, terutama bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit ya untuk sampaikan soal-soal. Mungkin dua pertanyaan biar nanti kalau tidak silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ya. Langsung. Jadi maksud di sini ya sholat di pasar tersebut, Pak ya. Karena kenapa dia makruh? Karena bisa mengganggu kekhusyuan. Dari situ bisa kita dapat gambaran, yaitu sholat di mana? Di tempat keramaian gitu loh, di depan toko kita gitu, Pak ya. Atau di belakang toko gitu. Tapi kalau ada di pasar itu ada musola, itu kan bisa menjaga kekhusyuan kita gitu. Insya Allah tidaklah mengganggu gitu loh, Pak. Nah, karena juga kenapa sholat di pasar itu makruh gitu ya, selain dapat mengganggu, dan seperti dalam hadis, sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa, Pak? Masjid.
dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Makna seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar itu maknanya adalah kebanyakan sifat istilahnya bersifat mayoritas saja. Tetapi tidak bisa kita katakan pasar itu jelek semua, ya kan? Karena pasar itu juga ada orang yang amanah, orang yang soleh, orang yang berdagang dengan jujur juga. Itu maknanya. Tapi memang kebanyakan di pasar itu bercampur banyak sikap-sikap, ada yang baik, ada yang buruk. Makanya dimakruhkan. Tapi yang perlu diingat Pak, kalau memang itu mengganggu kita. Tapi kalau memang kita bisa khusyuk sholat di pasar ya tidak apa-apa. Tidak sampai hukumnya ke makruh. Gitu. Insyaallah. Bagaimana biasa? Silakan pertanyaannya singkat saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah klasik tentang la ilaha illallah atau tahlil. Ini kan di kompleks ini kan kecenderungan kalau ada yang wafat atau apa ada tahlilan. Tetapi ada di satu sisi itu merasa alergi dengan tahlil. Nah ini menurut Ustaz porsi tahlil itu bisa jema'i atau bisa personal. Kan sebetulnya perjuangan Rasulullah adalah benderanya la ilaha illallah tahlil. Tetapi kok ini bisa alergi karena ada yang wafat nggak boleh tahlil. Terus ada yang tahlil tapi ngarepnya desek. Bagus, Masya Allah. Ya sederhana, betul kata Bapak tadi gitu ya. Permasalahan ini adalah sudah masalah yang sudah lama ya. Dan kalau kita perlu ketahui dan sampai masa yang ke depan pun nggak akan itu gitu loh. Nggak ada satu kata yang mengatakan itu istilahnya garis merah atau semua. Ya, semuanya pasti ada pendapat. Kenapa? Karena memang bahasan ini adalah dalam hadis Rasulullah SAW itu ya memang bersifat umum Pak. Jadi kalau kita mendengar kalimat tahlil itu maknanya ya setahu saya makna tahlil dalam hadis itu ada dua saja. Bisa kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak itu kata Nabi. Itu cara yang kedua bertahlil. Yang pertama, yang kedua kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu makna tahlil. Kita silakan mau pilih yang mana. Kemudian bagaimana kalau ada bertahlil berjamaah dengan tidak berjamaah, kemudian dengan suara keras dengan tidak ya. Kalau saya ditanya pribadi gitu ya, saya ya nggak berani untuk menghalangi ya, melarang kalau ada jamaah yang bertahlil ya, berjamaah sama-sama baik itu suara keras maupun suara sedang gitu ya. Selagi niatnya baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi kalau untuk mengatakan ini nggak benar gitu ya, nauzubillah gitu. Saya pribadi kalau ditanya saya nggak berani ya mengatakan itu tidak boleh. Saya bahkan selagi itu baik, niatnya baik ya, tidak berlebihan. Artinya tahlil acara tahlil ya tidak digabungkan dengan maksiat misalnya. Ya, selagi tidak ada maksiat di dalamnya kita perbolehkan, silakan selagi itu niat baik. Itu kalau menurut kami pribadi Pak. Kalaupun ada yang melarang ya, kalaupun ada yang tidak setuju ya, silakan saja ya. Tetapi semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya berani mengatakan Pak ya, kebanyakan para ulama gitu ya memperbolehkan ya. Kalaupun ada yang melarang itu sedikit. Nah, itu sajalah. Sekian. Ya, kalau kita bid'ah atau tidak Ustaz? Apa Ustaz? Karena bid'ah atau tidak?
Iya, ada yang mengatakan itu bid'ah Pak Haji, ada yang mengatakan tidak itu ya. Nah, khilafiyah. Apalagi gini Ustaz, zikir apa tahlil dengan baca keras-keras, enggak boleh pelan-pelan aja enggak boleh. Iya. Keras-keras pelan-pelan. Iya, subhanallah. Betul. Baik Pak, nah kita keluarkan dengan baik. Kalau saya pribadi saya mendukung Pak ya, saya mendukung. Silakan berzikir, bertahlil, bertakbir dan bertahmid, mau suara sedang, mau suara keras maupun diam-diam. Itu intinya. Yang terpenting tidak boleh dicampuri dengan maksiat dalam itu. Maksiat tersebut apa misalnya? Kita berikhtilat dengan cewek dan cowok gitu kan dan lain-lain itu. Dalil yang sangat jelas Pak ya. Ya dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Itu yang pertama. Ya dalam Al-Qur'an disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makna di sini apa? Tidak terhitung. Ini maknanya. Dalam hadis Nabi ada disampaikan tentang berzikir ini, ayajizu ahadukum ayaksiba, ya kan? Kulla yaumin alfa hasanatin, gitu ya, dalam hadis Rasulullah yang sahih. Apakah kalian tidak mampu? Apakah kalian lemah untuk meraih seribu kebaikan dalam satu hari? Lalu para sahabat bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin kulla yaumin ya Rasulullah? Wahai Rasul, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan meraih 1000 kebaikan setiap hari itu? Kata Nabi bertasbih ya selama 100 kali, sebanyak 100 kali. Jadi dalam ayat tadi dikatakan dzikron katsiro, sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Nabi dihitung Pak, ya ada hitungannya. 100 kali contohnya gitu. Contoh saja dalam sholat kita, setelah sholat 33. Jadi zikir itu mau dihitung, mau tidak dihitung, yang penting kita berzikir. Semuanya hamba ini hamba yang baik semuanya. Yang enggak baik itu apa? Yang enggak mau berzikir. Itu dia enggak baik. Itu kesimpulannya Pak. Yang enggak baik itu adalah hamba yang tidak mau berzikir. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sebentar Ustaz. Kita melanjutkan, ada 2 pertanyaan dari Ustaz Abdul Halim yang kemarin gitu ya. Untuk kita semua ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yaitu bagaimana hukum mensolati hamba yang bunuh diri. Ya, bunuh diri seperti yang sudah saya sampaikan, lebih baik kita yang tinggal, yang kita hidup itu solatkan saja. Ya, tetapi perlu dikuatkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar yang dilakukan oleh hamba itu tidak mengeluarkan ia dari al-Islam. Ya, hamba yang berbuat dosa besar itu tidak dapat menjadikan hamba tersebut jadi kafir, tidak. Hamba yang minum khamar, hamba yang berzina, hamba yang berjudi, ya dosa besar semuanya, itu tidaklah mengeluarkan ia dari al-Islam. Ya, enggak sampai kafir. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi selagi dia silakan gitu, berdosa besar, bunuh diri termasuk dosa besar. Bunuh diri termasuk dosa besar, tetapi dia tidaklah sampai kafir. Dari itu kita masih tetap mensolatkannya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana para sahabat yang meninggal ketika perang di antara mereka itu Pak ya. Di antara mereka sesama sahabat gitu ya. Sudah kami sampaikan juga kemarin bahwa para sahabat itu semuanya mukromun ya, hamba yang mulia. Bahkan Nabi berpesan, jangan sekali-kali kalian mencela satu orang sahabatku saja. Itu sudah menjadi kesepakatan dalam al-Islam. Kalau kita berani mencela satu orang sahabat saja, cacat keislaman kita. Jadi karena memang itu menjadi fitnah ya. Ketika Rasulullah SAW tidak ada lagi, ada fitnah yang besar, yaitu pertikaian antara sahabat. Kemudian ada yang meninggal. Terus bagaimana hukumnya? Ya, sedangkan hadis yang kita baca sebelumnya Al-qatilu wal maktul finnar. Yang membunuh atau yang dibunuh berada di neraka. Bagaimana keadaan ini? Para ulama menyampaikan ya kasus tentang para sahabat ini. Yang pertama ya, mereka yang berada dalam kebenaran ya di pihak benar atau yang salah semuanya baik ya. Semuanya baik. Kalau yang berada dalam pihak yang salah dia dapat 1 pahala.
Kalau yang berada dalam pihak yang benar, dia dapat 2 pahala. Itu ya penyampaian yang disampaikan oleh banyak para ulama. Artinya apa? Semuanya insya Allah mudah-mudahan sekalipun mereka terbunuh ya ataupun mereka dibunuh karena mereka adalah mukromun kata Rasulullah SAW, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus pesan yang terakhir, kita dianjurkan untuk al-kaf wal imsak dalam masalah ini. Inilah ternyata ya kasus istilahnya ya fitnah-fitnah yang terjadi di antara para sahabat itu dianjurkan oleh para ulama jangan terlalu banyak diungkap-ungkap gitu loh. Didiamkan ya, ditutuplah, jangan terlalu banyak. Karena ini kalau kita banyak ngomong-ngomong masalah itu akan terjadi banyak fitnah, kemudian ujung-ujungnya menjelek-jelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dianjurkan dalam al-Islam. Kita selamat insyaallah mudah-mudahan. Sekian. Alhamdulillah sudah cukup 1 jam ya pembahasan, tapi berasa baru sebentar dan merasa kurang untuk insya Allah kajian-kajian berikutnya kita akan semakin menambah keimanan ketakwaan kita. Sebelum kita tutup, mari kita baca dalam hafal dan hadis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.